Jadi ini kan antara ibu dan anak. Ya. Si Reza merasa diterlantarkan oleh ibunya dan sampai dititipkan selama 24 tahun. Nah juga Reza tahu Denada ibunya itu kan karena tantenya yang dititipkan itu memberitahu kalau si Reza itu adalah putra dari Denada. Nah, kalau akhirnya memang Denada sekarang sadar, saya pikir itu jauh lebih baik. Dan juga Reza pun juga harus memaklumin kepada orang tuanya, kepada ibunya, kenapa dia sampai dititipkan. Mungkin kan faktornya banyak. Atau faktor ekonomi, atau faktor apa kan. Macam lah ya, namanya juga seorang ibu ya terhadap anaknya. Nah, kalau akhirnya memang ini terus bergulir di pengadilan, saya pikir juga pengadilan akan memanggil Denada, ibunya, untuk dimediasi antara ibu dan anak. Saya pikir pasti ada titik temunya. Saya yakin betul, pasti ini akan selesai secara kekeluargaan. Karena kan Denada punya adik, artinya Reza punya om, namanya Riko, saudara-saudara yang lain. Nah, jadi saya pikir tidak ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Wajar nggak sih bang seorang ibu 7 tahun walaupun ibu terus sudah meminta maaf? Soal wajib tidak wajib itu nomor 2 ya. Yang jelas kalau si Reza merasa 24 tahun ditelantarkan dan tidak diakui sebagai anaknya, dia tersinggung. Saya pikir kalau dia sampai menggugat ini minta kejelasan, siapa dia sebenarnya, statusnya siapa, anaknya siapa, ya saya pikir itu haknya si Reza. Nah sampai dia menuntut akhirnya minta ganti kerugian 7 miliar. Nah, saya pikir itu sah-sah aja ya. Nah, sekarang memang Denada harus menemui Reza. Reza juga harus menerima mamanya karena sudah diakuin. Biar bagaimanapun ini namanya anak dan itu namanya emak. Tidak ada bekasnya. Nah, jadi saya pikir pihak ketiga yang dalam hal ini mungkin lawyer-lawyernya ya harus mempersatukan mereka. Jangan diperruncing ataupun dipertajam. Karena saya kenal betul dengan orang tuanya Denada, dengan mamanya Denada. Nah, kalau ini sampai jadi polemik kan cukup malu. Denada ada marganya loh, bukan nggak ada marganya, dia Tambunan marganya. Ya tadi bang bilang jangan keruncing atau jadi polemik, tapi sekarang itu jadi polemik, jadi ada keruncing. Nah, itu tadi adanya Denada bilang kenapa tidak mengejar bapaknya, malah mengejar anak saya itu Denada. Sedangkan Denada sebelumnya kan belum mengakui, sekarang sudah mengakui. Nah ini jadi polemik sekarang. Siapa bapaknya? Ini yang jadi polemik. Nah, yang jadi pertanyaan netizen semua, saya juga bertanya, siapa bapaknya? Mungkin juga nih si Reza nggak tahu bapaknya siapa. Denada juga bingung bapaknya yang mana. Tapi yang tahu hati kecilnya itu hanya Denada. Denada yang bisa berucap. Kita nggak bisa tebak-tebak. Kalau memang nggak anu ya tes DNA kan. Siapa-siapa yang memang pernah menjalin hubungan, menjalin cinta dengan Denada, itu mungkin bisa dites DNA untuk menentukan siapa bapaknya Reza. Nah, saya pikir itu bisa semua diselesaikan kekeluargaan kalau Rezanya mau, kalau si Denada mau dan Rezanya mau. Jadi jangan memang digulirkan ke pengadilan. Akhirnya jadi polemik besar gitu. Yang malu siapa? Denada juga. Ya Reza kan namanya juga anak-anak. Dia kepengen diakuin memang dia anak daripada Denada. Karena yang melahirkan itu
Denada. Oke, kesimpulannya dari abang apa nih terkait polemik antara ibu dan anak, dan ada gugatan perdata di situ. Gugatan perdata itu bisa dicabut kalau udah ada titik temu antara anak dengan ibu, ya seperti apa menyelesaikannya, sekalipun itu hampir putusan, ya masuk ke pokok perkara, itu bisa dicabut. Nah yang penting ada perdamaian, ada pengakuan dari Denada kepada Reza yang sudah diakuin di medsos ya, dan Reza pun mengalah, mengampuni dan memaafkan ibunya. Itu yang paling tepat. Jadi kalau digulirkan ke publik, jadi ini pro dan kontra. Saya lihat kan rame, ya. Jadi wartawan juga ikut perannya untuk meramaikan kan. Jadi media sendiri yang bikin rame ini, yang akhirnya banyak yang berkomentar. Kalau saya tahu persis, Pak Rio tahu, Pak Ibu Emilia Contessa pun saya kenal, Denada kecil pun saya pernah ketemu. Nah inilah yang makanya saya sayangkan kalau ini menjadi polemik yang akhirnya berperkara di pengadilan. Tapi itu bisa diselesaikan dan dicabut gugatannya.